Kita selalu beranggapan bahwa keringat merupakan penyebab tubuh kita menjadi bau. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya keringat bukanlah penyebab bau badan? Jika benar demikian, apa yang menyebabkan tubuh kita menjadi bau ketika kita berkeringat? Halo semua, kembali lagi dengan saya Lesnar Leslie di Chemanswer. Hari ini kita akan membahas apa yang menyebabkan bau badan. Kita akan mulai dengan membahas keringat, hal yang paling sering dikaitkan dengan bau badan. Di dalam tubuh, keringat diproduksi oleh kelenjar keringat dan dikeluarkan ke permukaan kulit. Di permukaan kulit, keringat memerlukan energi agar dapat menguap. Energi ini diperoleh dari panas tubuh. Akibatnya, suhu tubuh turun ketika kita berkeringat. Maka tidak heran kita sering berkeringat ketika berada di tempat yang panas atau setelah beraktivitas yang berat, misalnya berolahraga. Membahas soal kelenjar keringat, di dalam tubuh terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar aprokin. Kelenjar ekrin merupakan kelenjar yang dapat ditemukan di hampir seluruh permukaan kulit. Kelenjar ekrin mengeluarkan keringat langsung ke permukaan kulit. Sebaliknya, kelenjar aprokin hanya dapat ditemukan di bagian tubuh tertentu, misalnya di ketiak dan di selangkangan. Selain itu, kelenjar aprokin tidak langsung mengeluarkan keringat ke kulit, melainkan melalui folikel rambut. Nah, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin tidak menyebabkan bau badan. Tetapi keringat yang dihasilkan oleh kelenjar aprokin berkontribusi secara tidak langsung terhadap bau badan. Sudah bukan rahasia lagi, di tubuh kita hidup banyak bakteri. Bakteri baik maupun bakteri jahat. Demikian juga pada kulit kita. Nah, bau badan kita disebabkan oleh keberadaan suatu jenis bakteri yang disebut Staphylococcus hominis, yang hanya hidup di kulit yang mengandung kelenjar apokrin, misalnya di ketiak dan di selangkangan. Seperti makhluk hidup lainnya, bakteri ini juga perlu makan. Nah, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar aprokin mengandung zat sistein glisin 3M3SH yang diperlukan oleh bakteri ini untuk bertahan hidup. Sebagai hasil metabolisme dari zat tersebut, bakteri ini menghasilkan zat 3M3SH sebagai zat sisa yang kita kenal sebagai bau badan. Jadi, jika saya rangkum kembali, interaksi antara suatu bakteri dengan keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin menghasilkan bau badan. Fun fact, kelenjar apokrin mulai bekerja ketika kita memasuki usia pubertas. Maka tidak heran di usia-usia ini pula kita mulai mengalami masalah bau badan. Selain karena aktivitas yang berat, bau badan juga merupakan indikasi terjadinya berbagai penyakit. Misalnya diabetes, asam urat, penyakit hati, penyakit ginjal, dan masih banyak lagi. Contohnya, pada penderita diabetes, tubuh akan mengeluarkan bau seperti buah karena darah bersifat asam akibat kandungan keton dalam darah yang tinggi. Atau pada penyakit hati dan ginjal, tubuh akan mengeluarkan bau seperti pemutih atau baiklin karena terjadi penumpukan zat racun di dalam tubuh. Selain karena penyakit, makanan yang kita konsumsi juga dapat mempengaruhi bau tubuh kita. Misalnya konsumsi bawang-bawangan yang berlebihan. Untuk mengatasi masalah bau badan, ada berbagai solusi yang tersedia. Misalnya dengan mandi secara teratur, kita dapat membunuh bakteri-bakteri penyebab bau badan yang tumbuh di kulit. Deodoran dan parfum juga sering digunakan untuk menutupi bau badan dengan wewangian lain. Selain itu, ada juga antiperspiran, yang artinya anti keringat. Antiperspiran mengandung garam aluminium yang menyumbat kelenjar keringat, sehingga mengurangi produksi keringat dan bau badan. Bahkan ada obat-obat yang dapat mencegah pengeluaran keringat atau membunuh bakteri di kulit, serta prosedur-prosedur untuk menghambat atau merusak kelenjar keringat. Tetapi ingat, obat-obatan dan prosedur-prosedur ini perlu dilakukan atau dikonsumsi dengan hati-hati, karena tubuh kita perlu berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh ketika diperlukan. Membahas soal bau, mungkin kalian juga penasaran kenapa bau makanan bisa membuat kita menjadi lapar. Klik di sini untuk penjelasan lebih lanjut tentang bau makanan, atau di sini untuk memahami apa itu teh lalat sebenarnya.